Makanya orang bilang perbesar wadahnya sebelum minta isinya. Karena kalau isinya itu datang, wadahmu segitu-gitu aja, jadilah kamu orang munafik. Literally orang munafik itu, bukan literally, makna munafik salah satunya adalah merasa sudah cukup. Ya kan ya, merasa sudah nggak perlu. Antum tahu nggak bagaimana Rasul menggambarkan orang munafik? Seperti tanah yang punya cekungan. Dia nggak menerima air. Dia cukup menampung aja, karena dia merasa nggak perlu apa-apa. Sedangkan orang kafir lebih parah lagi. Seperti landslide, seperti tanah yang miring. Jadi air ngalir gitu aja. Dianya sendiri nggak dapat apapun kalau kafir. Kalau munafik dapat, nampung, tapi nggak ngeresep apapun. Dia nampung, hewan datang kata Rasulullah minum dari situ, mengambil manfaat. Tapi dia nggak mengambil manfaat sama sekali. Lihat orang mukmin, begitu hujan turun dari langit, dia adalah tanah yang gembur. Dia serap semuanya masuk ke dalam dan menumbuhkan benih-benih kebaikan pada hatinya. Nah di sini adab-adab kita dalam Quran terhadap petunjuk itu, ya kan? Nah ini di surat 24 surat Al-Mu'minun ayat ke-62. Sungguhnya yang benar-benar mukmin dialah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini udah aku kasih satu. Jadi harus benar-benar tahu Allah dan Rasulnya. Allah bilang di surat Toha kan, ilamu annallah la ilaha illa ana. Jadi i'lam artinya kita tuh harus tahu, ketahuilah, harus belajar. Pahamilah. Betul. Ilmuilah. Bukan cuman yakin. Kalau yakin cuman tanpa ilmu itu namanya apa? Yakin tanpa ilmu itu kebetulan. Gak ada ya. Ya berarti kita harus terus belajar terhadap Allah dan Rasulnya. Nah terus di nomor keduanya, dan apabila mereka berada bersama sama Rasulullah. Nah jadi kalau kita pengen dapat petunjuk itu, kita harus bersama Rasulullah. Kalau di konteks sekarang bersama para ulama dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasul sebelum minta izin. Nah satu nih yang perlu aku garis bawahin buat teman-teman. Ketika kita berada dalam masjid, harusnya kita tuh nggak boleh keluar loh sebelum kita minta izin sama Rasul. Apakah kita harus begitu dalam taklim nih Kalau misalnya soalnya di ketiganya tuh kayak ada sanksi gitu. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada mereka yang kamu kehendaki. Jadi kalau ada yang minta izin dan nggak dikehendaki sama ulama itu, ya nggak atau nggak Rasul, nggak boleh pergi. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini aku pengen highlight bahwa ada banyak orang di luar sana, dia tuh ketika berhadapan sama ulama, berhadapan di satu majelis gitu, kita nganggap itu kayak selingan, sehingga bosan langsung pergi. Jadi nggak ada respectnya gitu. Nah ini harusnya gimana Kalau aku baca ini berarti aku harus tahu tafsirnya dulu ya. Tapi kalau adab umum terhadap pengajian adalah, kalau aku secara pribadi aku kadang-kadang suka terjebak juga sih. Pas datang situ abis sholat ternyata langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh gitu kan ya. Gua mana ditunggu lagi atau apa. Akhirnya ya udah kita dengerin lah sebentar. Artinya kita tidak langsung pergi tapi dengerin sebentar sampai batas waktu yang memang benar-benar ini kita pergi gitu kan ya. Nah tapi adab di kajian sebenarnya tidak mewajibkan ada orang harus di situ atau mewajibkan orang untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Kecuali kalau mungkin ini ayatnya berkaitan dengan Rasulullah ya. Memang benar-benar majelis Rasulullah sehingga keberadaan Rasulullah itu adalah seperti penting sekali. Dan aku yakin sahabat juga nggak mau pergi sih. Sebenarnya kecuali yang memang punya keperluan. Tapi adab di dalam ilmu itu adalah memang mungkin kalau adab secara khusus kita tuh mau ngapa-ngapain aja kita harus minta izin kepada yang punya majelis. Yaitu adalah ulama. Tapi kalau adab umumnya itu tidak mengikat ya. Jadi tidak sampai harus kalau misalnya wah lu pergi dari pengajian dosa lu padahal lagi dibacain tuh abis zuhur. Lah gua kan gak tahu gitu kan ya. Ya bisa kayak gitu. Tapi kalau aku baca itu sebenarnya lebih kepada kita tuh benar-benar harus takzim sama orang-orang yang memberikan kita ilmu itu gitu. Takzimnya dengan ilmu. Takzimnya dengan ilmu. Nah, terus di surat 24 juga di surat Al-Mu'minun ayat setelahnya 63 kan. Janganlah kamu jadikan panggilan-panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Satu, ini masih di ayat yang sama nih. Jadi kalau kita tuh ngelihat ulama kayak atau enggak orang yang berilmu, guru kita itu kayaknya kita jangan nganggap dia sebagai teman. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berasal pergi di antara kamu dan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut
akan ditimpa cobaan dan tipe azab yang pedih. Ya. Gitu, Sat. Ya. Ini gimana, Sat? Nah, ini antum ngasih PR ke aku nih. Aku harus baca lagi nih tafsirnya apa. Karena tadi ya, Quran itu harus memang berdasarkan ulama. Dan kalau bertemu dengan ayat-ayat kayak gini, kita boleh saja, boleh untuk membahas dan boleh untuk mentadaburi sesuai dengan apa yang kita refleksi kita. Hanya saja nanti kita kalau hukum nanti kita perlu lihat. Ya. Nah, kalau ini yang menjadi sebuah dalil untuk tidak menyamakan panggilan Rasul dengan panggilan yang lain. Contoh kalau panggilan yang lain kita bisa dengan nama saja, maka dengan Rasulullah kita punya etika. Misalnya dengan menyebut Habibullah, kita menyebut misalnya Al-Mustafa, kita menyebut misalnya dengan Sayyidina. Itu adalah kayak tadi Sayyidina Muhammad misalnya, atau dengan Rasulullah Muhammad. Karena kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran saja Allah itu jarang sekali memanggil Rasulullah dengan langsung nama, tapi biasanya dengan ya ayyuhan nabiyyu, atau ya nabi misalnya. Para sahabat bahkan kemudian ini kan Aisyah itu dikatakan Rasulullah tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah nggak marah. Ya, betul. Kalau Aisyah itu kemudian beliau itu tidak berkenan kepada Rasulullah, biasanya dia kemudian tidak memanggil dengan julukan gitu kan ya, langsung manggil nama gitu kan. Tapi kalau misalnya menggunakan julukan atau panggilan-panggilan itu berarti lagi sayang kan gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, jadi ini adalah salah satu. Cuman tidak juga sampai kita katakan bahwasanya kita tidak boleh menyamakan ulama dengan teman. Jadi menurutku sih ulama itu ada tingkatan-tingkatannya. Contoh misalnya dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu sampai-sampai kita harus menghormati ilmu, sampai-sampai kita nggak boleh bergerak tuh, atau bergerak tuh dianggap sebagai sesuatu aib gitu maksudnya. Jadi kita kayak nggak perhatian pada ilmu, atau harus menundukkan pandangan, atau misalnya harus kemudian tidak boleh kayak ketawa atau misalnya ini. Nah, tergantung pembelajaran dan tergantung gurunya. Nah, kalau misalnya gurunya model kayak gitu dan memang sudah makomnya kayak gitu ya berarti kita tempatkan seperti itu. Iya, Ustadz tuh sering ngasih tahu tentang ini, tentang tahu diri. Ya, tahu diri. Jadi diri, katanya, betul. Tapi kadang-kadang orang tahu diri kan butuh ada yang ngasih tahu juga, Zat. Adab itu perlu ilmu. Betul. Iya, jadi kalau di sini aku juga ngelihat karena balik lagi ya, kita tuh nggak mungkin bisa dapat ilmu kecuali terhadap guru kita, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat Islam ini kan. Kalau kata Imam Ibnu Mubarak al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa. Kalau isnad sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau misalnya kita tuh nggak punya sanad, maka semua orang boleh ngomong apapun. Semua orang bisa ngomong apapun dan itu agama kita bisa kacau. Betul. Nah, kita tuh nggak mungkin bisa dapat sanad sampai kepada Rasulullah SAW kalau kita nggak punya guru. Nah, aku ngerasa jadi level kita tuh kayaknya harus respect juga, atau enggak mengitizamkan guru kita juga gitu. Itu betul. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan ilmunya. Itu betul. Petunjuknya kan itu namanya petunjuk. Khidmat kepada guru itu penting. Bahwasanya kita itu hormat pada guru itu penting. Nah, tinggal levelnya itu kita seperti apa. Karena guru itu ada banyak. Kalau di Utsman itu ada guru sepantaran, ada guru mentor, ada guru ulama. Nah, ulama pun nanti akan banyak-banyak lagi. Nah, jadi tergantung dia menempatkan di mana. Contoh ya, Imam Malik itu mengkhususkan majelis hadis. Kalau majelis yang lain tidak sekhusus majelis hadis. Kenapa? Karena kalau majelis hadis beliau mengumpamakan apa yang keluar dari lisan beliau itu adalah lisannya Rasulullah. Jadi gini maksudnya, jangan bayangkan hadis itu cuma hadis menurut beliau, tapi bayangkan bahwasanya Rasul tepat mengatakan seperti itu. Jadi yang ngomong adalah Malik, tapi isinya itu adalah Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasul hadir di situ. Allah. Jadi kayak gitu. Nah, makanya kan majelisnya diutamakan punya wangi-wangian, orang-orang berpakaian yang bagus, seolah-olah akan mendengarkan sesuatu dari Rasulullah. Nah, itu adabnya ketika majelis hadis. Mungkin tidak pada hal yang lain. Tidak serta-merta ketika beliau di tetangga juga kayak gitu juga, enggak juga sih. Makanya beliau nanya kan, ini urusan apa? Urusan hadis, urusan Rasulullah, atau ini urusan manusia biasa? Kalau urusannya dengan aku ya mungkin dia nggak akan pakai baju yang paling bagus. Gitu kan ya. Mungkin dia nggak akan wangi-wangiin dulu ruangannya dan segala macam. Kira-kira gitu. Dan yang menarik dari sebuah adab itu memang kita tuh kayaknya nggak susah untuk dipelajari lewat buku. Tapi memang harus interaksi langsung. Benar. Kita nggak akan bisa tahu adab tanpa kita tuh punya gurunya. Benar. Tanpa kita tuh punya komunitasnya. Benar. Tanpa kita ya cuman adab pasti nggak relate gitu. Kalau misalnya yang tadi kita adabnya anak pesantren beda dengan adabnya anak main gitu. Kalau misalnya kita sebagai anak pesantren, karena dulu waktu itu aku begitu, Seth. Pas masuk ke Yungaji kan, kok ini semuanya pada begini. Tidak beradab ya. Pada saling membuli. Tapi justru di situ aku jadi tahu bahwa ketika kita udah saling bully, tandanya kita udah dekat, kita udah percaya gitu.
Waktu itu Ustadz Felix ngebully aku di hadapan Ustadz Hanan. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Itu untuk notice Ustadz ini ada bocah nih. Bocah ini di awal kan gitu kan. Dan aku nggak relate dulu. Dan aku baru lihat itu setelah aku ada di komunitas di ngaji ini. Nah, kita ke ayat selanjutnya. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat bukan ini? Turan ya. Ada pun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Nah, baik lagi. Karena kita kan lagi ngomongin tentang adab terhadap petunjuk nih. Kita udah ngomongin petunjuk, sekarang ada petunjuknya. Nah, kalau seandainya ada ustadz kita, guru kita, itu menyampaikan satu nasihat, ayat-ayat Quran, ayat-ayat hadis, kita harus bertanya nih, ya Allah, iman gue naik gak ya gitu. Kalau misalnya pada saat ayat-ayat Allah dibacain, ayat hadis-hadis Rasul dibacain, sudah kita bergetar belum? Kita cengengesan, ini kayaknya bahaya gak sih Sat gitu maksudnya? Itu indikasi dari mana Sat? Kalau aku lihatnya balik lagi ya. Gimana, Sat? Bagaimanapun juga manusia ini beda-beda. Sebagaimana ekspresi sahabat Rasul itu beda-beda terhadap satu ayat. Makanya kita dari tadi bilang bahwa ayat ini dibaca sama satu orang, dibaca sama orang lain itu berbeda. Nah, menariknya adalah orang Indonesia itu semuanya senyum. Semuanya ketawa. Kalau ada ayat turun dia terus kemudian bener juga ya, terus dia ketawa. Bukan berarti dia meremehkan gitu kan. Karena memang orang Indonesia. Tapi mungkin ada orang yang ketika baca nangis misalnya. Terus apakah kemudian kita mengukur wah ini yang nangis lebih paham daripada yang ketawa? Enggak juga sih sebenarnya, karena tergantung orang yang memaknai seperti apa. Ada orang-orang yang ketika kemudian dia gagal dia ketawa, bukan dia gila. Wah, bajigur nih, ternyata gue kalah nih. Wah, berarti gue salahnya di sini. Wah, pinternya orang nih. Dia ketawa walaupun dia dalam kondisi yang kalah. Nah, berhadapan dengan Al-Quran sama. Dan bahkan aku udah dapat kata-katanya dengan seluruh ayat-ayat tadi. Ini cuma satu. Adab berhadapan dengan petunjuk adalah kita perlu. Itu, nah adabnya di situ. Karena adab itu adalah ekspresi. Yang mendahului semuanya adalah filosofi tentang adab itu sendiri. Contoh ya. Contoh kayak gini. Antum pergi ke dokter. Begitu antum merasa antum gak perlu ke dokter, antum pasti punya adab jelek. Yakin. Mulai dari awal pergi, mulai dari kemudian nyampe ke dokter, mulai kemudian ketika dokter tuh ngomong, antum pasti adabnya jelek. Contoh ya, wah ini kayaknya bapak ini, masa sih? Ini kan omongan kayak gitu tuh. Oh iya benar. Bapak harus kayak gini-gini. Kenapa gak gini-gini? Adabnya jelek. Terus kemudian, bapak boleh naik ke ini, repotin aja. Adabnya jelek. Tapi bedanya antara ini antara apa? Kritis dengan kayak tadi skeptis itu di mana Seth? Perlu. Kalau misalnya ada seorang murid yang bilang ini begini, kalau begini gimana? Betul. Itu gimana Seth? Pada keperluan. Seberapa jauh dia merasa perlu dengan petunjuk. Orang yang merasa perlu dengan petunjuk itu benar-benar akan berbeda dengan orang yang tidak perlu dengan petunjuk. Dokter ya, contohnya, kalau dia yakin banget bahwasanya kalau jantungnya nggak diperbaiki dalam waktu 2 pekan dia bakal mati, dia datang ke dokter itu dengan sebuah adab. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah mau menerima kami. Kami tahu dokter sibuk. Walaupun dokter bilang gue gak sibuk sih. Kami tahu dokter. Tapi kami memohon pertolongan bagaimana caranya agar saya bisa sehat lagi. Nah, tergantung keperluan dia dengan Al-Quran. Makanya benar, salah satu adab terhadap Al-Quran adalah jangan dibacain sama orang yang gak perlu. Karena ketika wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiron. Kenapa mereka walla mustakbiron? Mereka berpaling dan kemudian merasa sombong karena mereka nggak merasa perlu dengan petunjuk itu. Jadi jangan kasih seseorang jangan kasih sesuatu pada orang yang nggak perlu, itu adab. Contoh ya, antum ngasih seseorang minum, gak usah minum. Aku pernah ketika subuh di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang paling sering, aku duduk di Masjid Nabawi, aku mau untuk baca Quran, aku mau untuk sholat, tiba-tiba ditawarin air zam-zam, yang ditawarin air zam-zam loh, gitu kan ya, aku tolak. Pertanyaannya, kenapa aku tolak? Karena aku nggak perlu. Begitu aku minum itu, aku nanti mau kencing. Sedangkan aku udah memperhitungkan semuanya tuh. Jadi gini, bukan aku tidak menghargai air zam-zamnya. Tapi yang aku pikir adalah kalau aku minum ini, aku harus ke WC lagi. Sedangkan aku mau itikaf. Paham gak sih maksudnya? Keperluanku, aku sudah ngurus keperluanku dari awal. Jam 2 aku coba untuk bangun. Lalu kemudian aku sudah pernah terjadi. Jam 2 aku bangun, aku minum 2 gelas. Lalu pergi ke masjid, niatku nunggu sampai subuh. Pas mau qomat, aku stres.
keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Cuma makruh ini kalau cuma nahan kencing. Tapi gimana ya? Ini bukan nahan kencing lagi nih. Ini udah stres banget nih. Nah aku udah tahu kalau aku minum air zam-zam itu, nanti aku bakal mau keluar. Aku tolak lah air zam-zam itu. Kenapa? Karena aku tahu bahwa itu yang bukan aku perlukan. Paham ya? Sikap orang terhadap sesuatu yang dia nggak perlukan itu berbeda dengan sikap orang terhadap sesuatu yang dia perlu. Oh, jadi orang-orang munafik ini juga sebenarnya emang dari awalnya, ujungnya emang dia gak merasa perlu. Datangnya nongkrong aja untuk ngece aja gitu. Betul, kan dia merasa Quran ini cuma untuk dimanfaatkan apa untuk kepentingan dia. Dia gak merasa perlu dengan petunjuk itu. Maka antum jangan kasih sesuatu sama orang yang gak perlu. Orang kaya itu gak perlu duit. Jangan kasih dia duit, antum gak dihargai. Nah yang dia perlukan apa? Ya kita harus tahu apa yang dia perlukan. Bimbingan hati kayak atau apa. Ada orang, ada petani. Baru panen gabah. Antum kasih dia gabah. Udah banyak itu kan ya. Nah jadi adab itu tergantung keperluan kita terhadap sesuatu. Contoh ya, antum sama istri lebih beradab mana nih? Ketika antum belum punya istri atau sudah punya dia? Sudah punya dia? Kayaknya sebelum deh. Sebelumnya Seth? Karena antum belum nikah kan? Antum datang, antum khawatir kata-kata antum akan menyinggung, antum khawatir kata-kata itu membuat dia nggak berkenan, antum datang ke orang tuanya, antum khawatir, ya itu kan terjadi pada semua kita. Ketika kita merasa lebih perlu, kita menjaga diri, itu adab. Adab itu muncul ketika seseorang tuh perlu, ketika perlu dia otomatis akan mengeluarkan. Tadi tentang ayat tadi, ada orang datang kepada majelisnya Rasul tiba-tiba keluar karena dia merasa nggak perlu. Nah itu yang aku maksud dengan khusus atau umum. Nah tapi sama kayak gini nih, ketika diturunkan apa sih nih? Ada di antara kalian naik imannya. Kaum muslim merasa kami senantiasa perlu Al-Quran. Kadang-kadang bro, orang-orang baca sikap orang terhadap Quran aja kan beda-beda kan. Kata Utsman, siapa yang hatinya bersih gak akan cukup dengan Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang sudah hatinya kotor, kita gak bisa ngasih mereka Al-Quran banyak. Nah, jadi kita harus benerin dulu pada mereka. Itu mungkin ya. Kalau di summarize ini kayaknya semua slide-nya udah dirangkum sama satu kata Ustaz tuh. Kata perlu. Iya. Gitu. Nah, maka ketika contoh ada orang yang kemudian datang ke pengajian dibacain Al-Quran, apakah kita merasa bahwasanya kita akan bertambah keimanan? Kalau kita udah merasa perlu datang ke situ, kita pasti akan dapat. Bukan hanya Quran. Contoh ya. Aku pernah kemarin ngobrol sama udah lama ya, aku ngobrol sama Abdur, salah satu komika. Dia bilang gini, kalau aku lagi sedih, aku akan cari Ustadz Hanan. Kalau aku lagi perlu semangat, aku akan cari Ustadz Felix dan Ustadz Adi. Wah, aku bilang disamain aku sama Ustadz Adi. Kalau aku lagi perlu kerinduan terhadap Rasul, aku akan cari Ustadz Khalid Basalamah. Kata dia, berarti kan gini, berarti kalau dia lagi sedih dia gak nyari aku dong. Bener itu. Kenapa? Karena apa yang aku sampaikan bukan yang dia perlukan. Tapi yang Ustadz Hanan sampaikan dia perlukan. Quran itu sama. Nah, jadi kiranya itulah ya kalau misalnya disampaikan tentang adab. Jadi jangan juga merasa kok aku tidak bertambah keimananku. Jangan-jangan aku ada orang munafik, belum tentu juga. Bisa jadi kamu tidak memerlukan sekarang ayat ini gitu. Oke, dilanjut. Ini sampai satu rangkaian. Adapun orang-orang yang dalam hatinya mereka banyak penyakit, maka nah bayangin mereka hatinya banyak penyakit dan mereka nggak sadar kan? Mereka nggak sadar kan? Mereka nggak sadar bahwa dia itu lagi sakit jantung, dia butuh obat. Benar. Gitu. Dari ulama, dari dokternya, maka dengan surat itu dia bertambah kekafirannya, justru malah bertambah Seth. Oke, sekarang aku mau nanya lagi. Balik lagi ke air zam-zam. Air zam-zam itu diminum sama orang yang haus atau yang perlu dalam tanda kutip, dengan diminum orang yang sudah kembung, itu beda nggak? Beda. Kalau diminum orang kembung, nampak penyakit. Diminum orang yang haus, jadi kemudian obat. Seth, contohnya jangan air zam-zam. Kamu sampai kenyang. Oke. Mie. Mie. Mie itu dimakan sama orang yang kenyang sama dimakan orang yang lapar itu beda. Benar nggak? Kalau dimakan orang lapar, ya Allah mau nangis, rasanya kayak sudah sampai Sidratul Muntaha. Nikmat banget. Walaupun dia nggak pernah sampai Sidratul Muntaha, tapi dia ini enak banget karena dia perlu. Karena dia merasa dia sangat-sangat diuntungkan kan nih. Tapi kalau ada orang sudah buka puasa ya, bahkan dia sudah makan segala-galanya, dikasih mie, dia bilang ya udah. Makasih ya. Cuma dikasih makasih ya. Nanti aku simpen tuh besok. Belum tentu dia makan. Karena perasaan manusia ketika lagi perlu dengan ketika nggak perlu itu berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada orang-orang yang sudah merasa full dia udah merasa dia berilmu, bro. Dia udah merasa dia tahu. Dia udah merasa apa yang gua nggak punya. Tiba-tiba turun ayat Quran, gua diajarin nih. Nambah penyakitnya. Tapi kalau ada orang-orang yang kosong,
Aku tuh nggak ngerti, aku tuh nggak paham. Aku kemarin udah coba sih dengan caraku, hasilnya gila, hancur gue, remuk, amsyong. Nah sekarang aku perlu Allah. Kemarin aku menerapkan baru 1 ayat aja aku terapkan. Ya Allah bedanya banyak banget. Turun lagi, ya alhamdulillah turun lagi. Karena dia senantiasa dalam keadaan kosong. Perlu. Iya. Dan gitu. Ngomong-ngomong tentang perlu, makanya kenapa hidayah itu susah untuk orang yang udah ngerasa cukup ya Sat. Betul. Kita ngelihat misalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu, dia kaya, punya jabatan, terus lu siapa lu ngajarin gua gitu kan? Antum tahu ya muqallibal qulub, maklub, inqalabayan qalibu, terbalik. Itu kan kayak gelas, dibalik, terus dituang air. Dia tuh nggak perlu. Antum kalau datang lagi aus, bawa orang minta minum dong. Antum gelasnya begini atau gelasnya diputar? Gini lah. Gini, baru bisa diisi. Yang kosong ya. Bayangin ya, kalau ada orang mau ngasih antum gelas, ini udah ada isinya nih. Nggak usah. Atau misalnya dia punya gelas kosong, tapi dia merasa penuh. Gimana supaya dia nggak dapat dari antum? Dia balik lah. Nah, itu maksudnya hati yang terbalik maklub. Kan maklub itu kan terbalik, yang harusnya bisa diisi nggak bisa diisi. Nah ini orang-orang penyakit ini yang menambah penyakit karena dia udah balik hatinya, nggak bisa dituang tuh. Jadi kayak gelas. Dan ini menurut aku memang susah buat dilihat sih teman-teman. Jadi kayak apa ya? Aku tuh waktu jalan-jalan sama Australia dari 2018 itu ketemu sama banyak orang Sat. Dan aku banyak banget omongan-omongan antum yang aku nggak ngerti. Dan baru ngerti sekarang. Terus, karena maklub tadi ya. Iya. Jadi ketemu sama orang yang dia tuh punya jabatan, kaya, terus kemudian kayak minta nasihat, cuman sekedar minta nasihat. Padahal mah dia nggak bener-bener perlu, cuman kayak formalitas. Betul. Terus ketika Ustadz memberikan tausiah, memberikan ceramah, dia ngerasa kayak aku juga udah tahu ini. Jadi ngedengernya tuh bener-bener kayak wah. Aku dulu gak relate tuh, tapi ternyata itu adalah baru relate sekarang. Karena dia maklub tadi, apapun yang disampaikan akan menambah bencinya kepada. Satu lagi contoh ya. Orang-orang yang benci itu nggak perlu, garis bawahi kata perlu, nggak perlu penjelasan. Kenapa? Karena setiap penjelasan antum akan menambah dia benci sama antum. Tapi kalau ada orang-orang perlu, orang-orang yang perlu sama antum, dia juga nggak perlu penjelasan. Karena gini, lebih tepatnya gini. Kalau ada orang-orang yang mencintai antum, dia nggak perlu penjelasan karena keperluannya sudah ditutupi oleh kecintaannya. Nah, sama seperti Al-Quran. Kalau ada orang nggak perlu dengan Al-Quran, antum jelasin apapun, nambah dia benci pada Al-Quran. Ngatur-ngatur lagi, nggak salah. Lihat betapa banyak orang-orang sudah dalam tanda kutip dia merasa cukup ilmunya, begitu dia dapat berita itu dikritik semuanya. Padahal nggak ada yang perlu dikritik. Apa sih yang perlu dikritik? Contoh ya. Aku pernah punya teman. Lihat nih, misalnya contoh ya. Lihat nih, ini omongan capres. Capres ya. Ini capresnya dia udah gak suka. Menurutku, bagiku ketika aku dengar ini bagus ini omongannya. Tapi karena dia sudah gak suka. Selama dia tidak menerapkan Quran. Tidak ada kebaikan pada dia. Aku bilang sebentar. Cara pandangku dengan cara pandang temanku ini insya Allah sama-sama baik. Tapi bagi dia kenapa ini jadi jelek? Bagiku ada tetap yang bisa diambil. Karena dia gak merasa perlu. Dia udah merasa cukup dengan apapun yang dia punya. Tapi bagiku, aku merasa bahwasanya aku perlu omongan ini. Paham gak sih maksudku? Jadi pada orang-orang yang perlu, dia akan mengambil apa? Gampangnya gini lah. Antum punya keranjang yang masih kosong. Dengan orang punya keranjang yang sudah penuh. Antum lewatlah kemudian ke ke tempat buah-buahan. Orang yang keranjangnya masih kosong, itu kan melihat semuanya menarik tuh. Orang-orang keranjang sudah penuh, dilewatin aja. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal hidayah. Wow. Gitu. Maka dengan sebab itu bertambah kafiran mereka. Di samping kafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Serem ya? Kayak orang kekenyangan makan mie. Betul. Sampai buat dia mati. Nah terus di ayat ke-126 dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Awala yarawna dan tidaklah mereka memperhatikan annahum bahwasanya mereka tuh yuftanun, mereka tuh senantiasa mendapatkan fitnah atau ujian-ujian fi kulli amin dalam setiap tahunnya, marrotan au marrotain, 1 kali atau 2 kali. Maksudnya Allah senantiasa mengingatkan pada mereka. Kan fitnah itu adalah sebuah pengingat pada mereka. Pengingat bahwasanya mereka harus kembali kepada Allah. Ternyata pelajaran-pelajaran itu tidak juga memberikan mereka taubat.
kembali kepada Allah dan tidak juga memberikan mereka sebuah pengingat dan itu adalah yang disimpulkan. Kenapa? Karena tadi mereka berjalan dengan gelas yang penuh. Gak ada yang bisa diajarkan pada orang yang tidak mau belajar. Makanya orang-orang bilang bahwasanya guru itu akan datang ketika murid sudah siap. Bisa dipahami maksudnya. Jadi kalau muridnya udah siap, semua orang akan jadi guru, itu maksudnya. Contoh ya. Antum kalau lagi putus cinta, itu semua lagu jadi punya makna tuh. Kalau putus cinta. Tapi kalau kita lagi biasa-biasa aja, dengan lagu itu juga males. Padahal lagunya tuh kayak nggak ada apa-apanya. Contoh lagi ya. Orang yang misalnya perlu untuk jadi gini, anime itu akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang nyari. Kalau dia nggak nyari, dia nggak dapat apa-apa. Kita kemarin bahas gini. Antum tuh tentang teori mobil merah. Enggak ya, oke. Pertanyaannya begini, sederhana. Berapa jumlah mobil mewah yang antum jalani setiap hari, antum nggak akan ngitung. Tapi begitu ada yang bilang sama antum ya, contoh, setiap mobil merah yang antum lihat dan antum foto dan antum hitung, antum dikasih 100.000. Apa yang terjadi kira-kira? Dibotoin lah. Antum akan semua mobilnya antum akan hitung. Oh, hari ini saya ketemu 40 mobil merah. Besok ketemu 30 mobil merah. Ini adalah buktinya. Kenapa? Karena antum merasa perlu untuk menemukan mobil merah. Berapa banyak orang-orang yang lewat di jalan-jalan gak tahu jalan-jalan itu punya rumah-rumah yang disewa. Sampai rumahnya sewanya mau berakhir, kemudian dia harus cari rumah yang baru. Orangnya bilang, sorry ya, mohon maaf ya, rumah ini sekarang gak disewa lagi. Silakan cari yang lain. Mendadak semua tuh dia tahu sewanya rumah-rumah yang dia sewa. Padahal jalan yang sama yang dia jalani, lalu dia gak ngeliat ada rumah yang disewa. Kenapa? Kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Maksudnya adalah apa? Yang kita perlukan itu yang kita dapat. Sejauh mana kita memerlukan hidayah Allah, Allah ngasih segitu pada kita. Makanya orang bilang perbesar wadahnya sebelum minta isinya. Karena kalau isinya itu datang, wadahmu segitu-gitu aja, jadilah kamu orang munafik. Literally orang munafik itu, bukan literally, makna munafik salah satunya adalah merasa sudah cukup. Ya kan ya? Merasa sudah gak perlu. Antum tahu gak bagaimana Rasul menggambarkan orang munafik? Seperti tanah yang punya cekungan. Dia gak menerima air. Dia cukup menampung aja. Karena dia merasa gak perlu apa-apa. Sedangkan orang kafir lebih parah lagi. Seperti landslide. Seperti tanah yang miring. Jadi air ngalir gitu aja. Dianya sendiri gak dapat apapun kalau kafir. Kalau munafik dapat. Nampung. Tapi gak ngeresep apapun. Dia nampung. Hewan datang kata Rasulullah minum dari situ. Mengambil manfaat. Tapi dia gak mengambil manfaat sama sekali. Lihat orang mukmin. Begitu hujan turun dari langit. Dia adalah tanah yang gembur, dia serap semuanya masuk ke dalam dan menumbuhkan benih-benih kebaikan pada hatinya. Itu orang munafik itu apa? Gak perlu. Semua kayak gitu. Makanya orang munafik itu ketika antum lihat, apa kata mereka? Ketika mereka bersama orang beriman, kami juga beriman. Ketika mereka balik lagi kepada golongan mereka, gue udah tahu semuanya, gue cuma bohong aja sih sama mereka, gue sama kalian. Mereka tuh ya kayak gitu lah. Mereka berkata apa? Sufaha, bodoh tuh orang-orang. Gak ngerti kayak kita. Paham ya? Sufaha. Mereka dikatakan padahal Allah katakan mereka yang sufaha, mereka yang bodoh. Karena mereka sebenarnya gak punya apa-apa, tapi mereka cuma maklub, hatinya cuma dibalik. Jadi gitu. Kan apa namanya Allah katakan Allah jadikan dalam hati mereka maradun. Ada penyakit. Apa penyakitnya? Hati itu harusnya begini nih. Jadinya begini. Serem. Gak perlu. Fi qulubi maradun. Next ayat nih. Nah, ternyata udah habis. Habis. Habis, alhamdulillah. Jadi sebenarnya dari kumpulan ini yang aku cari tentang ayat-ayat orang-orang munafik. Jadi kita tuh tahu bahwa Al-Qur'an ini petunjuk. Betul. Ya kan? Dan petunjuk ini nggak mungkin bisa diterima sama orang-orang yang nggak perlu. Nggak perlu. Betul. Dan dari tadi kita ngomongin tentang orang munafik, dan orang munafik adalah orang-orang yang nggak merasa perlu. Makanya ketika dia nggak ngerasa perlu, baru muncul efek-efek nggak beradab, nggak respect, nggak menghormati. Terus mungkin kalau tadi ngejek, ngebully. Jadi kalau kita pengen dapat petunjuk yang benar, hidup kita tuh bisa selalu terarah. Kayaknya memang kita tuh harus selalu selalu merasa perlu dan merasa kosong gitu. Oke, aku teringat niat. Kadang-kadang dalam masalah penistaan agama itu niat tuh sangat berpengaruh. Gimana tuh, Seth? Karena orang yang perlu Al-Quran, pertanyaan yang sama,
akan menimbulkan efek yang berbeda dengan orang-orang yang nggak merasa perlu dengan Al-Quran. Sombong. Contoh ya, orang-orang ketika dia merasa perlu dengan Al-Quran, ketika contoh dikasih tahu satu ayat pada dia bilang, ini beneran dari Allah. Dia merasa takjub, terkesima, heran, luar biasa, ini beneran dari Allah. Dengan kemudian kalau ada orang yang mohon maaf ya, yang sombong, dibaca, ini beneran dari Allah. Itu kayak menghina. Karena dia kayak meremehkan, karena dia merasa udah penuh dengan dirinya sendiri. Paham gak sih? Pertanyaan yang sama loh, ini beneran dari Allah. Makanya kan kalau orang-orang beriman dibaca satu ayat, ini beneran nambah keimanan. Ya. Satu lagi, ini beneran dari Allah, nambah keimanan juga. Ini beneran dari Allah untuk ngejek. Iya. Ya, artinya katanya sama, cuman niatnya beda. Perlunya. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita senantiasa merasa perlu dengan Al-Quran. Maka kemudian Allah sendiri berkata, Al-Quran itu dalam surat Yasin, liyungzira man kana hayyan, sebagai pengingat. Orang-orang yang mengingatnya adalah orang-orang yang hidup hatinya. Nah, maka untuk menjadi orang-orang yang perlu, Anda harus perlu buka. Bukan buka, dibalik nih gelasnya. Gelas ya. Bukan dibalik tutup gini. Enggak ada gelas lagi ya. Bukannya gelas kosong diginiin. Bukan digini. Nah, bagaimana itu maksudnya diginiin? Itulah namanya orang-orang yang merasa perlu. Artinya adalah orang-orang yang merasa lemah. Makanya kita harus tahu syahadat itu dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat dimulai dengan apa? Dimulai dengan kekosongan diri dulu. Kita merasa perlu, kita merasa nggak punya apa-apa, baru kita bisa bersyahadat dengan Allah. Tapi kalau misalnya kita ngadepin atau enggak, nauzubillah, misalnya kita ini adalah orang yang sebenarnya tertutup, tapi kita nggak tahu kita tertutup, udah jadi habits aja. Betul. Itu gimana caranya, Sat? Maksudnya susah kan untuk kita tuh tahu bahwa kita tuh perlu gitu. Allah kan sudah kasih tahu, setiap manusia 1 atau 2 kali setahun dikasih pengingat. Dia akan dikasih tahu bahwa dia lemah. Nah, saat dia merasa lemah, ada nggak orang yang ngasih tahu dia? Makanya kan kadang-kadang kita bilang sama orang-orang balik gak lu gitu kan. Betul. Kita ada orang-orang yang masih bermaksiat pada Allah, tapi kita tetap untuk senantiasa omongin dia. Kita nggak mengatakan bahwasanya ini pasti masuk neraka nih. Udahlah, tinggalin aja. Kayak orang-orang ashabus sab yang kemudian ditinggalkan dan ibaratnya sudah nggak mungkin nih orang berubah lah ashabus sabti ini. Nggak mungkin mereka berubah, pasti masuk neraka lah. Ada orang kayak gitu. Tapi kita tidak meninggalkan. Kenapa kita tidak meninggalkan? Siapa tahu ketika Allah mengirimkan pengingat 1 atau 2 tadi, ada kita yang kemudian menjelaskan pada dia. Karena faktanya ada banyak sekali orang-orang yang ketika nanti mereka masuk neraka, mereka di pintu neraka bilang, saya nggak ridho Felix masuk neraka misalnya. Kenapa? Aku nggak diomongin. Paham gak sih maksudnya? Lo kan ada banyak orang kayak gitu. Yang terjadi banyak kan suami istri. Istrinya bilang, gua gak ridho tuh suami gua masuk neraka. Kenapa? Gua gak ridho suami gua masuk surga. Lah kenapa? Dia orang baik, tapi aku gak dikasih tahu. Paham gak sih maksudnya? Jadi ada orang-orang yang memang jadi jahat karena memang gak ada orang-orang yang membersamai dia ketika dia lagi susah. Ketika 1-2 kali dia kasih peringatan Allah. Begitu kemudian dia dikasih peringatan Allah, gak ada yang bilang, nah sekarang kita udah ngerti kan, kita tuh lemah, kita tuh gak bisa apa-apa, maka kekuatan hanya milik Allah. Kita udah coba kan selesaiin masalah ini, ternyata gak bisa, ayo kembali kepada Allah. Ada minimal yang ngomong kayak gitu. Nah, artinya ketika dia lagi dalam posisi yang diingatkan oleh Allah, dia dalam posisi lemah, dia diingatkan pada Allah. Perkara kemudian dia nanti sombong lagi, ya udah urusan dia, yang penting ada pengingatnya. Jangan sampai ketika dia di bawah-bawah, dia bilang, kenapa Allah gak adil sama aku? Karena gak ada yang ngasih tau dia. Nah, itu. Aku berpikir gini, Zat. Maksudnya kalau kita tuh pengen menjadi orang yang impactful gitu ya, maka kita tuh harus jadi dokter kayak tadi tuh. Kita harus bisa membuat orang yang di sekitar kita tuh perlu sama kita. Betul. Maka sebenarnya dunia tuh gunanya itu ya, Zat ya. Kita bisa dapat jabatan, kita punya harta, kita punya posisi, kita punya keterkenalan. Itu orang tuh butuh sama kita. Benar. Ketika orang butuh sama kita, di saat itulah bisa masuk kepada mereka hidayah Allah. Ya. Gitu Sat ya? Abu Bakar tuh diperlukan orang. Dia kasih utang pada orang-orang. Dia konsultan pernikahan, dia konsultan bisnis, dan dia juga sahabat yang menyenangkan. Rasulullah nggak usah tanya. Maka ketika Abu Bakar tuh diperlukan sama orang, Umar tuh diperlukan sama orang, maka mereka bisa berbicara lebih banyak tentang hidayah. Ya, makanya di konteksnya benar-benar munafik ya. Maksudnya dia tahu dia emang niatnya nggak butuh gitu. Ya. Tapi kalau orang yang memang udah habitsnya dia kayak memang belum terbiasa, belum terbuka gitu kan. Berarti fokus kita adalah meningkatkan value kita. Ketika value kita naik, maka kita bisa merubah dia gitu. Belum tentu dia munafik gitu. Belum tentu bisa jadi munafik itu tidak selamanya.
Bisa jadi justru mukmin juga tidak selamanya. Maksudnya tidak menjamin ya. Maksudnya mukmin itu belum tentu sampai mati, bisa berubah di akhir. Munafik juga bisa berubah di akhir. Maka karena nifak itu adalah sebuah sifat yang harus dimusnahkan, bukan orangnya tapi nifaknya. Nifaknya. Kalau kita musnahkan orangnya bahaya. PR banget sih. Oke, jadi teman-teman kita sadar diri itu bahwa kita ini butuh, kita lagi sakit dan kita kalau misalnya kita ngelihat orang-orang di sekitar kita banyak tersesat, entah itu saudara kita, pasangan kita, nauzubillah, anak kita, bisa jadi karena mereka tuh nggak merasa butuh sama kita, maka kita harus jadi pribadi yang punya value gitu, yang diperlukan dan agar kita bisa punya pengaruh buat dia. Dan yang terakhir aku ingat kata-kata dari kitab Ta'alim Muta'alim yang menyampaikan bahwasanya keperluan seorang murid terhadap seorang guru itu harusnya sesadar-sadarnya mereka seperti seorang pasien dengan dokternya. Dan kita tahu bahwa kalau kita lagi sakit, dokter tuh darurat, makanya ada UGD. Tapi tidak ada UGD di sekolah, nggak ada. Tapi maksudnya adalah seperti itulah harusnya. Orang kan harus, perlu dokter segera. Pokoknya nih kalau nggak anak saya mati nih. Nah harusnya kita perlu dengan ilmu itu seperti itu. Nah tapi perasaan yang muncul kan belum gitu. Nah itulah kemudian kita memerlukan ilmu seperti seorang pasien memerlukan pengobatan. Perlu intinya. Petunjuk itu hanya bisa didapat kalau kita perlu. Ya, kalau kita cari. Barakallahu fikum. Baik. Makasih teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjutkan dalam bahasan berikutnya. Tetap stay tune di Yuk Ngaji TV. Setiap asar insya Allah kita akan menemui teman-teman sekalian untuk membahas tentang reconnect with Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Di awal suasananya dibawa bahagia, ketika kesini campur aduk ya, rasanya benar-benar campur aduk banget. Dengan waktu 1 jam itu bisa serapat itu dan Masya Allah itu sampai materinya pun tersampaikan dari hati banget loh. Saking rindunya sama Rasulullah tuh kayak, ya Allah nih berasa banget datang mungkin ya Rasulullah kesini. Itu benar-benar kisah romantis yang paling cakep banget ya. Dari awal sampai akhir berkesan semua sih Kak, membawa emosi banget ya. Naik turun ke roller coaster, mulai dari ketawa, mulai dari terharu, mulai nangis sih. Nangis terus-terusan. Keren banget, ini nyadarin kita untuk anak muda tuh untuk melek sejarah. Rekomendasi banget kalau misalkan ada di kota kalian nih acara, harus wajib ikut karena pecah banget. Itu benar-benar reconnect banget gitu loh sama Rasulullah, jadi kalian wajib ikut. Worth it banget dengan harga segitu tuh udah worth it banget. Kayak cuman segitu tuh kayak kalau nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang ini tuh isinya tuh dagingnya semua, harus ikut di war selanjutnya ya.